Shalom Alahim, Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, memberkati kita semuanya. Saya boleh mengucap syukur karena kasih dan kemurahan dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan kita, Mesias kita, Juru Selamat kita, segala apa yang saya kerjakan dan perjuangkan dan pertahankan telah tercapai. Itu oleh karena kasih karunia, anugerah, kekuatan dan pertolongan dari Bapa Yahweh sendiri. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini, saya ingin membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Tema bacaan saya malam hari ini adalah memelihara iman. Puji nama Tuhan, dan iman itu terpelihara sampai hari ini. Bahkan saat malam hari ini, saya sangat bersukacita, saya sangat bersyukur kepada Bapa Yahweh karena kekuatan dan pertolongan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya boleh mempertahankan iman saya sampai hari ini, dan saya telah membayar nasar saya dan baru lunas pada hari ini. 53 tahun sampai hari ini, berarti saya 43 tahun baru tercapai nasar saya. Apa yang saya sampaikan kepada Bapa Yahweh 43 tahun yang lalu baru tercapai sekarang. Tentunya penuh dengan pengorbanan, perjuangan, pasang surut, dan banyak sekali tantangan, godaan, sehingga perjuangan tersebut berjalan selama 43 tahun. Tapi saya tetap bersyukur karena saya boleh tetap mempertahankan iman tersebut, dan saya dapat membayar nasar saya. Popularitas, keterkenalan, kepopuleran, nama besar tidak menjadi target, tetapi yang menjadi target bagaimana saya dapat membayar nasar tersebut. Masalah popularitas, nama besar, nama baik, itu Tuhan yang memberikan. Bapa Yahweh yang akan memberikan. Dan yang saya sangat bersyukur malam hari ini, puji Tuhan, perjuangan yang cukup lama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, 43 tahun saya berjuang, dan malam hari ini sudah saya peroleh dan sudah saya capai, dan saya memperoleh ini. Ini karena pertolongan dan kekuatan dari Bapa Yahweh. Saudara dapat lihat di sini, ini ijazah yang saya peroleh, nasar. Karena nasar saya berjuang dengan penuh mati-matian, dengan segala kekuatan daya dan upaya untuk memperjuangkan untuk dapat membayar nasar tersebut. Inilah nasar yang sudah saya bayar tersebut. Kalau orang sudah bernasar kepada Tuhan, jangan menunda-nunda nasar tersebut. Terus perjuangkan dan usahakan supaya nasar saudara dapat terbayar. Kalau dengan cepat nasar saudara dapat terbayar, itu akan jauh lebih baik. Tentunya nasar yang disampaikan oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau saudara bernasar untuk ingin menyumbang gereja sebesar-besarnya dengan
uang saudara, dengan kekayaan harta yang melimpah dari saudara, jangan tunda, berikan segera itu. Pasti Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan yang menjadi nasar saudara. Kalau saudara bernasar ingin melayani Tuhan secara full time, lakukan. Cepat ambil keputusan, jangan tunda-tunda. Kalau Anda tunda-tunda karena kondisi dan keadaan yang tidak menentu, maka saudara akan merasa berhutang dan rasanya belum terbayar selama saudara belum memenuhi nasar tersebut. Pengalaman pribadi saya, tatkala saya masih sekolah menengah pertama atau SMP, saya berapi-api, tiada waktu untuk bermain, bersenang-senang pada waktu SMP. Tapi waktu saya pergunakan untuk bersekutu, mengikuti persekutuan doa, untuk mengikuti doa pagi setiap hari, doa malam setiap hari Kamis, dan setiap kegiatan yang ada di gereja tersebut saya selalu ikuti. Dan pada satu ketika ada KKR, dan pada waktu KKR sang pendeta mengatakan, siapa yang ingin melayani Tuhan? Dengan emosional sebagai seorang masih SMP waktu itu, saya mengangkat tangan dan saya maju ke depan dan saya bermanifestasi dan saya dijamah oleh sang hamba Tuhan tersebut dan diberkati. Tetapi saudara masih SMP waktu itu. Ketika masih SMP, emosional itu tinggi sekali. Saya tidak tahu saat ini saudara seorang pelajar SMP, SMA, mahasiswa, atau sudah menjadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, kepala keluarga, atau sebagai bos, tatkala hati saudara disentuh oleh firman Tuhan, khotbah pada waktu KKR atau pada waktu Anda di gereja, dan saudara menyatakan nasar tersebut, jangan ditunda saudara. Kalau Anda tunda, maka damai sejahtera, shalom di dalam hati saudara itu akan hilang, akan tertunda-tunda, tidak stabil shalom tersebut. Saudara akan rapuh, saudara akan kehilangan kesukacitaan tersebut. Dan melalui pengalaman pribadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, haleluya, segera lakukan, segera putuskan. Saudara-saudara, saya tidak membayar nasar dengan cara saya full time melayani Tuhan, karena itu sudah berlalu. Dan energi yang waktu itu saya dapatkan dari Tuhan karena saya berapi-api, saya bersemangat untuk melayani Tuhan, energi itu seolah-olah hilang, daya dan kekuatan itu seolah-olah hilang, dan saya tetap bertahan. Tadi saya katakan selama 43 tahun saya mempertahankan iman tersebut. Dan damai sejahtera itu saya ingin dikembalikan oleh Tuhan kepada saya. Shalom itu ada di dalam diri saya. Dan apa yang Tuhan katakan? Kamu tidak mungkin untuk spirit, semangat, kuat seperti dulu, karena faktor usiamu, karena faktor fisikmu sudah tidak memungkinkan lagi. Tetapi aku masih memberi kesempatan kepada kamu untuk kamu dapat membayar nasarmu, yaitu dengan cara selesaikan sekolah teologimu. Saudara-saudara, ketika saya SMP, kemudian masuk sekolah SLTA, kemudian saya masuk sekolah teknik,
Kemudian saya juga masuk sekolah teologi. Jadi pada waktu S1 saya mengambil S1 teknik dan S1 teologi. Tetapi teknik saya selesai. Teologi saya tidak selesai dan terkatung-katung. Saya bekerja. Dan tadi saya katakan bahwa damai, sejahtera, sukacita, shalom dalam diri saya itu hilang. Tidak stabil karena saya tidak membayar nasar. Dan itu Tuhan beri kesempatan. Tuhan beri pengampunan kepada saya. Kasih-Nya sungguh sangat luar biasa. Kesempatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada saya sungguh sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Secara materi saya sangat bersyukur. Walaupun saya tidak berlebihan, walaupun saya tidak kaya raya, tapi Tuhan cukupkan dan Tuhan berikan rumah, Tuhan berikan kendaraan, roda 2, roda 4, Tuhan berikan. Saya tidak kaya raya, tidak berkelebihan, tapi Tuhan memberikan kecukupan. Luar biasa kasih-Nya kepada saya, saudara. Dan Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Puji nama Tuhan. Dengan tertatih-tatih, dengan perjuangan yang setengah mati, saya tadi katakan, akhirnya dengan jangka waktu yang cukup lama, saudara, 4 tahun, saudaraku, saya baru selesai. Itu pun hasil kasih karunia. Hampir saja saya di DO, saudaraku, tapi saya bersyukur sudah selesai dan saya peroleh. Yang saya sudah tunjukkan kepada saudara tadi, ini ijazah saya. Ya, ini ijazah saya, saudara. Dan ini tesis saya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya boleh bersyukur walaupun cukup lama, 4 tahun, saudaraku, akhirnya selesai. Inilah kasih karunia, anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya sudah selesaikan S2 saya, walaupun nilai tidak terlalu bagus. Memang saya juga tidak pandai dan saya pun tidak mengejar untuk menjadi orang besar, orang ternama. Popularitas itu bagi saya nomor 10, saudara. Tetapi yang terpenting bagi saya, bagaimana saya dapat membayar nasar saya kepada Tuhan. Itu yang terpenting, saudaraku. Saya bacakan sekali lagi ayat firman Tuhan tadi yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8, yang mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saya merindukan kedatangannya. Bahkan saya rindu menjemput, menyambut, menyongsong Dia rapture, kedatangannya yang kedua kali di awan-awan. Saya bisa terangkat, saya bisa ikut rapture, dan saya memperoleh mahkota kehidupan. Itu target dan kerinduan saya.
Biarlah ini target dan kerinduan saya ini juga menjadi target dan kerinduan bagi saudara semuanya. Dengan kita menjaga kekudusan, hidup berkenan di hadapan Bapa Yahweh, kita melakukan segala perintah-perintah dan aturan-aturan, ajaran-ajaran Torah yang telah diturunkan itu untuk kita taati dan kita lakukan, maka saya yakin, saya percaya kita akan bersama-sama menyongsong kedatangannya yang kedua kali di awan-awan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ini singkat sharing dan kesaksian saya. Biarlah ini menjadi berkat, rema, dan perenungan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa yang menjadi target saudara sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang yang menantikan kedatangan Yesua Sang Mesias untuk datang yang kedua kali? Atau saudara target untuk mencapai tujuan akhir saudara, mencapai Samayim? Lakukan perintah Bapa Yahweh, lakukan perintah Torah tersebut, maka saya yakin dan percaya saudara akan masuk ke Samayim, masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Bapa Yahweh bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Biarlah ini kesaksian menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sharing dan pengalaman pribadi. Kalau saat ini saudara sedang bernasar dan sudah bernasar atau akan bernasar, pikirkan baik-baik dan segera ambil keputusan dan segera penuhi nasar saudara tersebut, supaya salum Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu ada melimpah-limpah di dalam diri saudara dan kehidupan saudara, dipimpin oleh Ruach HaKodes untuk melakukan segala perintah-perintah dari Bapa Yahweh. Terpujilah akan nama Bapa Yahweh. Saya akan mengakhiri sharing saya malam hari ini. Saya ngajak Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tengadahkan tangan kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Bapa di dalam surga, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa Yahweh, atas kasih karunia-Mu yang sungguh sangat besar, kasih karunia-Mu yang luar biasa, kesempatan yang Engkau senantiasa berikan kepada kami untuk kami supaya dapat selamat. Terima kasih atas kesempatan itu ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Adonai Yeshua Mashiach atas kesempatan itu. Kami bersyukur malam hari ini atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, kekurangan dan kelemahan kami yang kami lakukan selama ini, dengan sengaja maupun tidak. Engkau ampuni ya Bapa Yahweh. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mengampuni kami. Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk berbalik, untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan-kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah untuk selanjutnya kami senantiasa berharap Ruach HaKodes untuk memimpin, untuk memenuhi kehidupan kami, menuntun kami, menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya setiap waktu, setiap saat, hati, jiwa, pikiran, dan pandangan kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa Yahweh, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan melakukan segala perintah-perintah-Mu siang dan malam ya Bapa Yahweh. Kami rindu untuk
ke rumah kami yang akhir, yaitu Syamayim, bertemu muka dengan Engkau ya Bapa Yahweh, untuk kami diselamatkan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang telah Engkau berikan ini. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa Yahweh. Terpujilah akan nama Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah akan Engkau ya Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami, Mesias kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Tuntun dan bimbing kami setiap saat ya Ruach HaKudus, supaya setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh. Terpujilah akan nama Engkau ya Bapa. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang hidup, dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.